warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ila safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jami' ikhwani wa sahabati wa tabi'in. Wa la rahabaina madina jadina sana. Hadina. Sanila sanif hadzal kitab wa lakum salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita teruskan, masih tetap dalam bab atau kitab memuji Allah Ta'ala. Faslun, fasal, i'lam, ketahuilah, annal hamda, sesungguhnya muji Allah itu mustahabun, disunatkan, fi ibtida'i kulli amrin dibalin, di dalam memulai kulli amrin, setiap perkara, dibalin, yang penting, perkara yang baik, kama sabaqah, sebagaimana sudah diterangkan terdahulu. Wa yustahabbu, dan disunatkan juga ba'dal faraghi, sesudah selesai, minat ta'ami, dari makan, wasyarabi, dan minum. Di memuji Allah itu juga disunatkan dengan bacaan alhamdulillah setelah makan dan minum. Wal atosi, dan ketika bersin, ya, wahing. Si Bapak Ibu kalau bersin, ya, itu langsung disunatkan membaca alhamdulillah. Dengan bersin insya Allah kepala itu enggak pusing. Ya, biasanya kalau enggak bisa bersin itu biasanya berpengaruh kepada kepala pusing, ya. Jadi akhirnya ringan rasanya di kepala kalau sudah bisa bersin. Dan biasanya memang untuk tanda-tanda mau flu atau pilek, atau orang-orang yang memang nggak cocok dengan udara, ya, atau dengan debu, alergi udara, alergi debu. Ada orang yang alergi udara dingin, kalau dingin wahing, ya, bersin terus menerus, atau debu, ya. Jadi setelah bersin, walaupun itu karena alergi debu, alergi udara, atau karena mau pilek, pokoknya setelah bersin disunatkan mengucapkan alhamdulillah. Wa inda khitbatil mar'ati, ketika melamar perempuan. Jadi, ya, orang laki-laki melamar orang perempuan, diawali dengan alhamdulillah, ya. Dan ini biasanya ada pembawa acara, ya, untuk membuka acara khitbah atau lamaran. Wa huwa talaba
zawajaha. Jadi memang orang perempuan yang memang diminta oleh suaminya atau calon suaminya. Wakada, dan juga demikian inda akdin nikahi, ketika akad nikah. Jadi ketika akad nikah, seorang wali atau wakil wali, ya biasanya taukil, yang bisa langsung kepada penghulu, kepada kiai atau kepada orang yang dipercaya. Nah ini biasanya yang mengakidkan, yang mengakadkan nikah, namanya akid, itu mengucapkan alhamdulillah dulu, ya, bismillah, alhamdulillah, dan seterusnya, baru angkah tuka wa zawajtuka, ya, sampai akhir. Wa kadza indak din nikah. Berikutnya wa ba'dal khuruji minal khola'i, juga disunatkan setelah keluar dari WC, dari jamban, dari toilet. Jadi keluar dari toilet mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang bab terdahulu wasayati bayanun hadhil mawadi' fi abwabiha bi dalailha wa tafri'i masailiha insyaallah taala. Memang sudah dijelaskan pada ya bab-bab yang terdahulu dengan dalil-dalilnya. Dulu sudah ya dijelaskan keluar dari WC bacaannya alhamdulillah adzhaba anil adza wa afani. Ya kalau nggak hafal ya alhamdulillah, tapi sebaiknya diteruskan alhamdulillah alladzi adzhaba anil adza wa afani. Jadi segala puji bagi Allah, alhamdulillah adzhaba anil adza, yang telah menghilangkan dariku rasa sakit, ya, wa afani, dan berikan kesehatan kepadaku. Waqad sabaqa bayanun ma yuqalu ba'dal khuruji minal khala' fi babihi. Ya. Wa yustahabbu, dan disunatkan fi ibtidail kutubi al-musannifati kama sabaq. Disunatkan juga di dalam mulai menulis ya, buku, jadi bagi para pengarang ya, untuk memulai dengan bacaan alhamdulillah kama sabaqah, sebagaimana diterangkan terdahulu. Wakada, dan juga begitu fi ibtida'i durusil mudarrisin, di dalam memulai pelajaran bagi seorang guru atau mudarris, ya, seorang ustadz, ya, untuk mulai pelajaran itu dimulai dengan ya, memuji Allah alhamdulillah, dan umumnya dengan bacaan surat Fatihah, ya. Wa qiraatit talibin, itu disunatkan bagi ya, murid atau santri yang membaca, jadi membaca itu disunatkan baca alhamdulillah. Jadi belajar, mau belajar membaca itu disunatkan untuk memuji Allah. Sawaun, sama saja, qara'a hadisan au fikhan au ghairahuma, baik saja sama membaca hadis, membaca fikih, atau membaca yang lainnya. Itu dimulai dengan memuji Allah. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, dan sebaik-baik ibarat atau kalimat lafal fi dzalika, dalam itu, maksudnya dalam memuji Allah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bacaan memuji Allah itu yang lebih baik, aksan,
yaitu lafadznya atau kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya walaupun alhamdulillah sudah cukup, tapi diteruskan lebih baik alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fasal, hamdulillahi ta'ala, memuji Allah Ta'ala itu ruknun fi khutbatil jum'ati, merupakan rukun dari khutbah Jumat, wa ghairiha, dan khutbah lainnya, maksudnya khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di khotib itu memulai khutbahnya dengan bacaan alhamdulillah. La yasihhu syai'un minha, tidak sah ya khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya itu illa kecuali bihi, dengan memuji Allah. Jadi kalau ada khotib khutbah ternyata tidak baca alhamdulillah, ya, ini berarti khutbahnya tidak sah. Wal afdalu, dan yang lebih utama, ayyazida fis sanai, agar menambahi dengan pujian yang lain. Ya, biasanya bukan hanya alhamdulillah saja diteruskan, bisa dengan kalimah-kalimah yang berkaitan untuk memuji Allah. Ya. Bisa alhamdulillahil-wahidis shomad, bisa semacam itu. Ya. Puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, As-Somad, empat memohon. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Al-Ali yang Maha Luhur, Al-A'la yang Maha Tinggi, ya, yang Maha Luhur, ya, dan tinggi, dan seterusnya. Jadi ini merupakan pujian-pujian kepada Allah di samping alhamdulillah. Kok hanya alhamdulillah saja sudah cukup memenuhi rukun khutbah, ya. Andaikan kok kita ditambahi dengan pujian yang lain tidak ada masalah. Yang terpenting ya mengucapkan alhamdulillah. Tafsiruhu ma'rufun fi kutubil fikih, syarat terperinci itu diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Ustaratu kauniha bil arabiyah, dan syarat sahnya untuk memuji Allah itu adalah dengan bahasa Arab. Jadi kok bahasa Arabnya dalam muqaddimah nggak ada alhamdulillahnya, tetapi setelah itu diterjemah segala puji bagi Allah yang telah inayatnya, itu berarti tidak sah. Jadi syarat sahnya untuk memuji Allah dalam khutbah Jumat maupun khutbah hari raya itu adalah dengan bahasa Arab, ya, tidak dengan bahasa yang lainnya. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu hanya sebagai pengetahuan, sehingga ketika mengikuti sholat hari raya, ya, karena sunnah dan dianjurkan untuk keluar walaupun libur, ya, napa libur karena men atau haid, disunatkan juga untuk menyemarakkan, meramaikan hari raya itu juga ikut keluar walaupun tidak sholat, ya, untuk mendengarkan khutbah hari raya. Dan lebih, ya, yang dipentingkan lagi itu adalah doa bersama-sama ketika selesai khutbah. Faslun fasal, yustahabbu, disunatkan, ayyahtima doahu, untuk menutup doanya itu bilhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita berdoa selesai
itu ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa kadzalika yabtadihi, demikian juga waktu memulai doa itu bilhamdulillah dengan alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Penutup doa mereka wa akhiru da'wahum adalah anil hamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surat Yunus ayat 10. Ini akhir daripada panggilan untuk ahli jannah, ahli surga, penghuni surga. Ya, ketika itu mereka setelah masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah dipanggil dan masuk surga mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma, dan adapun ibtida'ud du'a bihamdillahi, memulai doa dengan alhamdulillah, wa tamjidihi, dan mengagungkan Allah, fasyati daliluhu fil hadis sahih qariban fi kitabis sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Ya, akan datang, akan diterangkan dengan dalil-dalilnya dari hadis yang sahih sebentar lagi dalam kitab sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah jika Allah menghendakinya. Ini diteruskan nanti pada kitab As-Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang memulai doa itu di samping nanti ya dengan bacaan alhamdulillah, itu dengan juga sholawat kepada Rasul ya. Di akhiri juga begitu ya, dengan sholawat dan memuji Allah dengan alhamdulillah. Faslun, fasal, yustahabu, disunatkan alhamdulillah ta'ala, untuk muji Allah ta'ala inda khusuli nikmatin, ketika berhasil memperoleh nikmat. Jadi memperoleh nikmat itu jangan melihat besar kecilnya, banyak sedikitnya ya. Kecil sedikit tetap harus bersyukur dengan memuji Allah alhamdulillah ya. Ya, yang gampang kalau yang masih lengkap ya, suami istri, ibu-ibu ketika diberi suaminya uang berapapun ya mengucap alhamdulillah dan terima kasih ya. Ini sebaiknya begitu, disunatkan semacam itu, alhamdulillah ya. Nah, Ustadz ya, saya kadang-kadang kalau ya ngisi di luar itu ketika pulang diberi transport ya, ketika disalami amplop ya saya mengucapkan alhamdulillah, matur suwun, terima kasih ya, walaupun masih kelihatan amplop, nggak tahu isinya ada apa enggak ya. Jadi ketika disalami semacam itu saya mesti mengucapkan alhamdulillah, matur suwun ya. Diteruskan dengan doa biasa ketika diberi. Gimana doanya Bapak Ibu-ibu ketika diberi? Jazakumullah khairan katsira ya. Moga-moga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak
Itu kan uangnya takmir, uangnya pengurus. Ya moga-moga nanti sedekah jariahnya akan bertambah banyak begitu. Jadi walaupun tidak perorangan yang memberi, tetap disampaikan, tetap kita doakan. Ya. Jazakumullah khairan katsira. Jadi ketika memperoleh nikmat disunatkan untuk memuji Allah, alhamdulillah. Au intifa'i makruhin, atau ketika terhindar dari sesuatu yang tidak disenangi, ya, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Intifa' makruh. Ya apapun macamnya, apakah terhindar dari wabah, dari bala, dari kecelakaan dan lain-lainnya, ya, ketika terhindar dari hal yang tidak disenangi, ya, hal-hal yang dibenci, kita juga bersyukur, ya, dengan memuji Allah, alhamdulillah. Sawaun, sama juga hasola dzalika li nafsihi, apakah itu berhasilnya atau memperoleh kebaikan nikmat, atau terhindarnya dari hal-hal yang tidak baik itu li nafsihi untuk dirinya, atau li sahibihi, ya, untuk temannya, aulil muslimina, atau untuk orang-orang Islam lainnya. Jadi kalau mendengar teman atau orang Islam yang lainnya memperoleh nikmat, ya kita juga disunatkan memuji Allah, disunatkan baca alhamdulillah, ya. Moga-moga nular, kan gitu ya. Jadi yang baik, jangan sampai terus iri, hasud, ya. Ini yang dilarang. Kita ikut senang dengan mengucap alhamdulillah, ya, koncoku oleh nikmat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina, kami riwayatkan fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiya lailata usra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika didatangkan pada waktu malam Isra bihi, kepada Nabi, bi kudaihaini min khamrin walabanin, yaitu 2 gelas, yang satu isi khamr, ya, isi arak, isi minuman yang memabukkan, yang kedua walabanin, isi susu, ya. Fanadhara ilaihima, lalu, ya, beliau melihat keduanya. Setelah dilihat, fa'khadhal laban, lalu beliau, Nabi, mengambil, ya, susu, jadi gelas yang berisi susu. Faqala lahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril berkata kepada Nabi, alhamdulillah. Jadi setelah Rasulullah mengambil gelas yang berisi susu, Jibril mengucapkan alhamdulillah, segala puji ke Allah, alladzi hadaka lil fitrah, yang telah menunjukkan kepadamu, beri petunjuk kepadamu, lil fitrah, untuk kesucian. Lau akhadta al khamra, andaikan engkau mengambil khamr, hawat
ummatuka. Ya. Akan sesat, kesasar. Ya, akan sesat ummatuka, umatmu. Katanya Jibril begitu. Jadi Nabi, karena Nabi mengambil al-laban, ya, gelas yang berisi susu, ya, maka selamat. Ya. Andaikan kok ngambil al-khomer, ya, gelas yang berisi khomer, itu nantinya umat Nabi akan tersesat. Nah, alhamdulillah di sini sehingga Jibril mengucapkan alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah, ngapa law akhadtal khamra ghawat ummatuk. Faslun fasal rawaina fi kitab Tirmidzi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi wa ghairihi dan lainnya Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza mata waladul abdi, apabila mati atau wafat anak seorang hamba, Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, jadi ketika anak seseorang, ya, seorang hamba itu mati, Allah berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, ya, kamu ambil nyawa anak hambaku, ya, kamu cabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna, para malaikat menjawab na'am, iya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman lagi, qabattum samarata fuadihi, kamu cabut nyawa samarata fuadihi, buah hatinya. Jadi anak itu kan buah hati orang tuanya, ya. Jadi qabattum samarata fuadihi, kamu cabut nyawa buah hatinya. Fayaquluna, para malaikat menjawab na'am, iya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman lagi, famadza qala abdi, lalu apa qala abdi yang dikatakan oleh hambaku, oleh orang tuanya. Fayaquluna, mereka mengucapkan hamidaka, mereka memujimu, mengucapkan memujimu alhamdulillah, wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di orang tua yang anaknya mati atau wafat tadi itu mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada seorang hamba yang semacam itu, ya, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ibnu li abdi, bangunkanlah untuk hambaku ini baitan fil jannah, rumah di surga. Wasamuhu baital hamdi, dan beri nama rumah di surga itu dengan nama Baitul Hamdi. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi jamaah, kalau ada orang ketika anaknya meninggal kemudian
dia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menurut hadis ini orang yang semacam ini, orang tua ini ya itu dibangunkan oleh Allah rumah di surga dan disebut namanya itu Baitul Hamdi. Masjid di Gubernuran ya, itu nggak salah nama masjid. Sampai di sini nama rumah di surga yang diperuntukkan untuk orang tua yang anaknya meninggal, tapi ketika meninggal orang tuanya mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wal ahadis, dan hadis-hadis fi fadil hamdi, dalam keutamaan memuji Allah itu kasiratun masyhuratun, banyak sekali. Waqad sabaqa fi awalil kitabi jumlatun minal hadis sahihah fi fadli subhanallah walhamdulillah wa nahwu dzalik. Di dulu sudah juga diterangkan ya, hadis-hadis yang banyak yang juga berkaitan dengan keutamaan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal qala mutaakhiruna, ulama terkini atau ulama terakhir ya, berkata min ashabinal khurasaniyin, dari para teman-teman kami, sahabat kami ya, khurasaniyin, al-khurasaniyin, Khurasan ya, dari Khurasan, daerah Khurasan. Lau khalafa insana, andaikan manusia itu bersumpah, layah midanna Allah Ta'ala, dengan ucapan memuji Allah Ta'ala, bimajami'il hamdi ya, dengan kumpulan-kumpulan pujian Allah, wa minhum, di antara mereka mangkola bi ajalit tahamidi ya, bi ajalil tahamidi, di antara mereka ada yang mengucapkan dengan keagungan pujian-pujian ya, ajalil tahmid, fatariqatun fi birri yaminihi ya, maka itu merupakan jalan untuk kebaikan kanannya, ayyakula kebaikan sumpahnya, bukan kanan, yaminihi maksudnya yamin di sini adalah sumpah ya. Jadi itu cara dalam kebaikan sumpahnya, ayyakula, hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, segala puji Allah, hamdan ya, pujian ya, puja-puji, yuwafi ni'amahu, yang mencukupi atau menyempurnakan nikmatnya, sempurna nikmatnya, wa yukafi'u mazida, dan setimpal dengan tambahannya. Wa makna yuwafi ni'amahu, adapun makna yuwafi ni'amahu ay yulakiha fatahsulu mahu, yaitu yulakiha, ketemunya ya, nikmat, fatahsulu mahu, dan berhasil memperoleh ya, kenikmatan. Wa yukafi'u, sedangkan makna yukafi'u bihamzati fi akhirihi, dengan hamzah di akhirnya, ay yusawi, sama mazidun ni'amahu, tambahnya nikmat. Wa maknahu yakumu
bisukrin mazadahu minan ni'ami wal ihsan, di mananya adalah selalu bersyukur dengan tambahnya kenikmatan dan kebaikan. Itu makna dari wakafi'u mazidah. Qala walau khalafa, mereka berkata andaikan atau sekiranya mereka bersumpah, sekiranya bersumpah liyusniyanna, dengan memuji Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala, ahsanas sanai, dengan sebaik-baik pujian, fatariqal birri ayyakula la uksi sana nalaika anta kama asnaita ala nafsik. Ada pendapat yang lain, ya, ada yang mengatakan uksi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika, la uksi sanaan, tidak terhitung pujian, ya, alaika kepadamu, anta engkau, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi Allah itu memuji dirinya lebih, ya, daripada apa yang kita baca untuk memuji Allah. Jadi tidak terhitung. Makanya kita ini disunahkan untuk selalu memuji Allah, selalu bersyukur dengan baca alhamdulillah, nggak usah dihitung, ya, jangan menghitung saya sehari sudah baca alhamdulillah berapa kali, ya, jangan dihitung. Wazada ba'duhum, dan sebagian mereka menambahnya fi akhirihi, di akhirnya, falakal hamdu hatta yardo, falaka maka kepunyaanmu ya Allah, alhamdulillah, ya, pujian itu, hatta tardo, sehingga engkau ridho. Dengan kita perbanyak memuji Allah, ya, harapan kita, hidup kita diridhoi oleh Allah, ya, hatta tardo. Wasawar Abu Sa'ad memberikan gambaran al-mutawallil mas'alah fi man khalafa, masalahan yang berkaitan, ya, dalam sumpah, liyusniyanna Allah Ta'ala, dengan memuji Allah Ta'ala, bi ajalis sana, dengan sangat atau lebih, ya, mengagungkan pujian kepada Allah, wa adzamahu, dan mengagungkannya, wa zada fi aulid dzikir, dan menambah dalam awal zikir itu subhanaka, dengan bacaan subhanaka, maha suci engkau Allah. Jadi ketika memuji, sehingga bacaan yang dulu kita terangkan, ya, kita kaji, adalah dimulai dengan subhanallah walhamdulillah. Jadi ini subhanaka, diawali dengan subhanaka. Wa an Nabi Nasr At-Tamar an Muhammad bin Nadhr rahimahullah ta'ala qala Adam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, yang biasa kalau kita nyebut Nabi Adam alaihi salam, ya, tapi di sini tulisannya sallallahu alaihi wasallam. Qala Adam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi saghaltani bikasbi yadi, fa'alimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbih, fa'uhallahu tabaraka ta'ala ilaihi. Ya Adamu idza asbahta fakul salasan, wa idza amsamta fakul salasan, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafini wa kafi'u mazidah, fadzalika majami'ul hamdi wat tasbih, wallahu a'lam. Jadi Nabi Adam berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, sawalatni, kami sibuk, ya, jadi bikas biyadi, ya, dengan usaha tanganku, fa'alimni, maka berikan ilmu
kepadaku, fa'alimni, ajari aku gitu ya. Fa'alimni, maka ajari aku syai'an, sesuatu, fihi, yang di dalamnya itu majami'ul hamdi wa tasbih, ada kumpulan memuji dan mensucikan. Jadi kumpulan ya alham itu adalah pujian, wa tasbih itu adalah mensucikan Allah. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihi, kemudian Allah berikan wahyu ya kepada Nabi Adam, ya Adamu, wahai Adam, idza asbahta, jika pagi hari kamu berada pada pagi hari, fakul, maka katakanlah, ucapkanlah salasan 3 kali. Wa idza amsayta, jika kamu berada pada sore hari, fakul salasan, juga bacalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, yaitu bacaan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, atau kalau diidhamkan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Fadzalika, demikian itu adalah majami'ul hamdi wa tasbih, adalah kumpulan dari memuji dan mensucikan Allah. Wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.